Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu 14 September 2024, saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri Surta Simajuntak mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami adanya pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Amsal 22 ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hari ini, Tuhan membela orang lemah. Mendalami firman Tuhan ini, kita dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Perkara siapa yang dibela oleh Tuhan? Yang dibela oleh Tuhan adalah perkara orang lemah, orang yang menderita, orang yang mengalami ketidakadilan, dan yang haknya dirampas oleh orang yang berkuasa. Allah sungguh melindungi orang yang lemah, yang menderita, yang miskin, karena mereka tidak dapat membela diri dan mempertahankan miliknya. Allah melindungi mereka agar tidak dimanfaatkan atau dihempaskan oleh sesamanya yang berkuasa. Apa ganjaran yang akan diterima mereka yang melakukan ketidakadilan kepada orang lemah dan yang merampas hak orang lemah itu? Hukum tabur tuai itu masih nyata. Menabur yang baik akan menuai yang baik. Menabur yang buruk akan menuai keburukan. Menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Galatia 6 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, Allah sangat memahami sifat dasar manusia berdosa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah mengatur sedemikian rupa supaya keadilan dan ketenteraman di antara umat tetap terjaga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan berkeadilan dan kebenaran. Maka Allah tidak menghendaki ketidakadilan itu ada di antara umatnya, termasuk penindasan orang lemah dan perampasan harta milik orang lain. Bentuk hukuman itu Tuhanlah yang tahu. Apa yang menjadi perenungan bagi kita dari firman ini? Jika kita saat ini sedang berada dalam posisi sebagai orang tertindas, mengalami ketidakadilan, merampas hak kita, jangan takut dan putus asa. Ingatlah bahwa Allah akan selalu membela dan melindungi orang-orang yang lemah, bukan membela dan melindungi mereka yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. 2. Kita sebagai umat pilihan Allah harus tahu bahwa Tuhan menghendaki dan menuntut keadilan, kebenaran, kedamaian, dan mengasihi mereka yang lemah dan miskin. 3. Janganlah memandang orang lemah rendah, karena Tuhan berdiri dan memperjuangkan hak mereka.
Tuhan akan memberikan ganjaran kepada orang yang merampas paksa orang lemah. Maka mari kita menghargai mereka, belalah hak orang lemah dengan adil, maka Tuhan akan membela hidup kita. Mari mewarnai hidup kita menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati kepada sesama yang lemah. Mazmur 82 ayat 3-4a mengingatkan kita, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Mari kita bagikan firman ini kepada sanak saudara, teman, sahabat, dan anggota persekutuan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini, kiranya kami boleh senantiasa hidup di dalam berbuat baik, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Salam sehat dari kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.